Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Dwi Aryani dari kelas R2G dengan MPM 2021 1450 0538. Kali ini saya akan menjelaskan tentang emosi dan bahasa remaja. Pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek efektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Biasanya seorang anak akan dididik dan dibiasakan untuk tidak boleh menangis tentang sesuatu, dididik untuk tidak terlalu memakai perasaan, hingga akhirnya anak akan berpikir tentang memiliki perasaan merupakan suatu hal yang negatif dan hal tersebut harus dihindari. Anak akan tumbuh menjadi orang yang rasional dan akan sulit baginya untuk mengerti perasaan yang sedang dialami oleh orang lain dan menuntut agar orang lain sepertinya, tidak menggunakan emosi. Sumber-sumber emosi: yang pertama, kualitas tidur; yang kedua, kepribadian; yang ketiga, olahraga; yang keempat, suasana hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari; 5, stres; 6, gender; 7, usia; 8, aktivitas sosial. Macam-macam emosi. Sebenarnya secara keseluruhan emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta, berbanding terbalik dengan emosi negatif yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Emosi yang menggambarkan perasaan sedih, kaget, marah, dan gembira merupakan emosi yang mendekati kesamaan yang lebih universal atau umum. Akan tetapi perasaan emosi takut, cinta, muak, dan jijik merupakan emosi yang lebih bersifat khas atau khusus, dan hal ini tergantung budaya. Awalnya Ekman, emosi dapat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu muak, bahagia, marah, takut, kaget, dan sedih. Di tahun 1999, beliau kembali menggolongkan emosi menjadi 17 golongan, yakni terkejut, malu, puas, senang, sedih, lega, bangga, bahagia, perasaan bersalah, senang, takut, memalu. Memang menurut ahli, adanya perbedaan dalam penggolongan emosi, akan tetapi ada beberapa persamaan dalam bentuk-bentuk emosi yang dijelaskan. Hal itu antara lain takut, sedih, jijik, bahagia, dan senang. Hal yang lebih khusus terletak pada perasaan kaget dan perasaan bersalah. Fungsi emosi. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia jika tanpa hal tersebut. Penggolongan emosi. Yang pertama, emosi senang. Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang. Hal ini terdiri dari bermacam-macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang. Yang kedua, emosi sedih. Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam perasaan dalam kondisi ini, yaitu malu, hampa, kecewa, dan duka. Yang ketiga, emosi takut. Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri. Untuk emosi, rasa takut yang berasal dari hal di luar diri, misalnya takut akan perampok. Yang keempat, emosi marah. Dalam emosi marah
terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap suatu objek, misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa. Berbagai emosi yang sejenis ini berasal dari masing-masing emosi dasar dan hal ini tidak yang bersifat universal. Dampak positif dan negatif emosi. Dampak emosi positif. Dalam dampak ini, yang biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Dampak emosi negatif. Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Pengertian bahasa remaja. Bahasa remaja merupakan bahasa yang sangat populer di kalangan pemuda dan pemudi Indonesia. Bahasa ini diciptakan Duta Putri masa kini untuk mempermudah komunikasi mereka satu sama lain. Bahasa ini dikembangkan dari mulai kelompok kecil hingga luas dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Dari bahasa ini, berbagai macam kosakata baru ditemukan dan berbagai macam bentuk kalimat diciptakan. Tujuannya hanya satu, menjadikan penggunaannya para remaja lebih mudah berkomunikasi satu dengan lainnya. Lebih hebatnya lagi, bahasa remaja ini makin lama tidak hanya digunakan oleh remaja saja, namun juga oleh anak-anak sampai orang dewasa. Harapannya agar baik anak-anak maupun orang dewasa dapat memahami dunia remaja. Anak-anak akan tampak dewasa dan orang dewasa akan tampak gaul di mata remaja. Lebih lanjut lagi, terkadang guru-guru di sekolah juga melipkan kosakata bahasa remaja ini ketika KBM, kegiatan belajar mengajar, berlangsung. Mungkin alasannya agar kelas tidak membosankan dan agar siswa-siswi mereka lebih mudah menyerap ilmu yang diberikan. Kini muncul pertanyaan, lalu untuk apa adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan bangsa Indonesia jika rakyatnya pun tidak mempergunakannya? Ketika bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran kepada orang lain, penggunaan bahasa remaja yang jelas banyak dipahami dan dimengerti jelas tidak menimbulkan masalah apapun. Ketika semua orang sudah menggunakan bahasa tersebut dalam keseharian mereka, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kerja, jelas menjadikan bahasa ini secara tidak langsung menjadi salah satu bahasa utama dalam komunikasi bangsa. Terang sekali tertuang pada Sumpah Pemuda tahun 1928 bahwa bahasa nasional bangsa ini adalah bangsa Indonesia. Bahasa inilah yang digunakan sebagai pemersatu bangsa. Bahasa inilah yang sekiranya akan menjadi perbedaan yang ada, menjadi sesuatu yang indah. Karena setiap orang bisa menghilangkan dengan ucapan Indonesia. Bahasa inilah yang menjadi karakter bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Marilah kita bersama-sama menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa uang biasa kita gunakan kapanpun dan di lingkungan bagaimanapun. Jadikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mudah digunakan, baik bagi remaja maupun bangsa ini seutuhnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.